akan indah pada waktunya. Pernah nggak kita mendengarkan kalimat ini? Akan indah pada waktunya. Atau mungkin sangat sering kita mendengarkan kalimat akan indah pada waktunya. Kalau kita berbicara tentang kalimat akan indah pada waktunya, itu kita akan berbicara tentang sesuatu yang belum pasti datangnya. Kita akan berbicara tentang hari esok, di mana hari itu adalah hari yang masih menjadi rahasia Allah. Jangankan hari esok, 3 jam, 3 menit, 3 detik ke depan itu adalah rahasia Allah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi 3 detik ke depan. Tentu teman-teman tidak akan tahu bahwa di detik berapa saya akan menghisap rokok ini. Itu belum cukup 1 detik. Jadi hari esok itu, atau kalimat yang mengatakan bahwa akan indah pada waktunya, itu bukan berarti saya tidak setuju. Karena kalimat akan indah pada waktunya itu adalah pengharapan atau sebuah harapan seorang insan kepada Sang Penciptanya. Karena hari esok, karena kalimat itu adalah rahasia Allah, adalah sesuatu yang belum pasti datangnya, maka muncul pertanyaan, bagaimana kiranya jikalau yang datang bukan keindahan? Waktunya tiba, masanya tiba, tetapi yang kita ucapkan bukan itu yang datang, akan indah pada waktunya. Bisa jadi yang datang bukan keindahan. Tapi bisa jadi yang datang adalah musibah besar, bencana besar, persoalan yang dahsyat. Jadi kalimat itu adalah sebuah harapan seorang insan kepada Sang Penciptanya. Bagaimana jikalau seorang insan ini berharap kepada Sang Penciptanya ini untuk memberikan sesuatu yang indah, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang baik di dalam kehidupan seorang insan? Tentu ada hal-hal atau langkah-langkah yang perlu kita perbuat atau kita lakukan. Kita mengikat suatu ikhtiar agar pengharapan kita ini terwujud. Tidak dengan asal ngomong saja, akan indah pada waktunya, kemudian duduk bersantai, menunggu waktu itu datang, kemudian kita mengharap keindahan. Tidak seperti itu. Makanya terkadang dalam kehidupan kita ini, kadang kita menemukan seorang insan yang ketika sudah bulat pada tekadnya bahwa saya hanya menunggu waktu, di mana waktu itu akan indah ketika tiba. Tetapi ternyata dia tidak melakukan sesuatu hal yang sekiranya bisa mensupport, bisa mendukung, yang bisa menjadi asbab atau bisa menjadi sebab waktu yang datang itu menjadi sebuah keindahan. Tentu kita semua paham bahwa dalam kehidupan kita ini ada istilah doa dan usaha. Berdoa dan berusaha. Usaha itu apa? Adalah sebuah ikhtiar. Kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Seperti yang kita katakan tadi, 1 detik ke depan itu sudah ditentukan oleh Allah bahwa seperti inilah yang akan terjadi kepada kehidupan seorang insan.
Hanya saja kejadian itu, takdir itu butuh sesuatu yang bisa mendukung tercapainya takdir itu. Artinya sejalan dengan apa yang kita lakukan, dengan yang takdir yang sudah Allah tentukan dalam kehidupan kita. Misalnya dalam waktu 3 detik ke depan, saya akan tersenyum. Maka saya harus menempuh jalan, harus meniti di atas sesuatu yang bisa membuat saya tersenyum. Saya kira mudah dipahami seperti itu. Ada orang yang ingin tersenyum dalam waktu 3 detik ke depan. Tetapi ternyata ikhtiar yang dia lakukan bukan jalan untuk agar bisa tersenyum. Misalnya dia berpikir sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupannya. Dia memikirkan masa lalu tentang, mungkin dipikirkan itu adalah kesedihan. Maka bagaimana mungkin kita bisa tersenyum dalam waktu 3 detik ke depan? Tapi coba, kita menempuh jalan sesuai dengan ikhtiar agar kita bisa tersenyum dalam waktu 3 detik ke depan. Kita ingat masa lalu kita, sesuatu yang mungkin menggembirakan, atau mungkin kita ingat sahabat kita, ada teman kita yang lucu, humor, suka membuat kita tersenyum, suka membuat kita tertawa. Nah, itulah wadahnya, itulah jalannya, itulah ikhtiarnya. Orang mau makan gorengan, anggaplah bakwan atau tahu isi. Tapi dia pergi ke pasar penjual ikan. Jalannya tidak ketemu. Ikhtiar yang kita lakukan bukan sesuatu yang kita harapkan. Saya kira mudah dipahami seperti itu. Atau kita ingin makan telur dadar. Tapi ternyata kita mengambil air, kemudian kita naikkan di atas kompor, kemudian kita nyalakan kompornya, maka yang dimasak adalah air. Telurnya kita sediakan. Tapi ternyata kita lupa berikhtiar untuk membuka kulit daripada telur itu. Kemudian kita masukkan ke dalam mangkuk, kemudian kita kocok. Kasih bawang, kasih garam, kasih micin. Jangan ambil tempat untuk masak air, tapi ambil wajan. Kita masukkan minyak sedikit, tunggu sampai panas. Kemudian kita masukkan telur yang sudah kita campurkan bawang, garam, dan micin yang tadi. Maka jadilah telur dadar. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Ada proses yang mesti kita lewati untuk untuk sampai pada tujuan yang kita harapkan. Ada orang ingin jadi pebisnis yang sukses. Tapi dia mengejar mati-matian untuk sekolah tinggi-tinggi. Maka ujung-ujungnya bisa jadi dia jadi seorang pegawai barangkali. Ada orang ingin menjadi seorang pemain bola. Tapi yang selalu dijadikan sebuah latihan adalah lompat roll stick. Atau adalah sesuatu kegiatan atau perbuatan yang dilakukan dalam permainan takraw, roll stick itu. Jadi akan indah pada waktunya itu adalah sesuatu harapan. Adalah sebuah pengharapan kita sebagai seorang insan kepada Sang Pencipta. Agar tercapai harapan itu kita harus menempuh proses yang sesuai dengan yang kita ucapkan itu, dengan yang kita harapkan itu.